pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang mari mengenal Rasulullah. Ya, bahwa Rasulullah ini kalian sudah dipelajari waktu di kelas 4. Masih ingat ya? Ya. Nah, tidak sedetail kalian di kelas 5. Ada peningkatan seperti itu. Peningkatan dari awal pasti ada peningkatan. Nah, nanti sebelum melangkah ke pelajaran yang ke-7 ini, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketuanya. Ya, berdoa dipimpin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian untuk menambah rasa nasionalisme kita juga sekarang sedang gencar-gencarnya menggerakkan Merdeka Belajar dengan azas Merdeka Belajar itu apa? Kita mengedepankan Pancasila. Maka terlebih dahulu ya kita juga bernyanyi lagu Indonesia Raya. Sebentar dulu. Lainnya berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kemudian Pak Guru akan absen satu persatu kehadirannya ya. Nanti biasa yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir bilang dari teman-temannya. Devatul Farhan, Dina Permana, Dea Rakasari, Febri Aulia Zahra,
di Cika Suryani. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenal Rasul-Rasul Allah. Maka dari itu Pak Guru akan belajar, ini memberikan tujuan pembelajarannya. Kenapa sih kalian harus tahu ini? Nah, yang pertama apa? Kita itu harus meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Nabi. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dan pemahaman Rasul dan Rasul Nabi. Yang keempat, memahami dan kemudian bagaimana? Kalian masih ingat enggak jumlah nabi dan rasul itu ada berapa? 25. Ada berapa? 25. Ya, itu orang pelajar waktu kelas 4. Kalian harus bisa mengulang kembali imajinasi kalian ketika kalian di kelas 4. Jangan hanya kelas 4 sudah naik lupa lain. Ini kembali lagi. Karena apa? Dari kisah Nabi itu kalian itu harus bisa memahami bagaimana? Memahami tentang budi pekertinya, kemudian sikap sabarnya, karena sebagai pemahaman nanti kalian di masa datang. Kemudian bahwa rukun iman yang keempat ini, ya, yaitu rukun iman tentang rukun iman kepada Rasul. Kalian masih ingat ya, rukun iman itu ada berapa? Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Daud, iman kepada Rasul, iman kepada itu adalah rukun iman. Sebelum kalian mengetahui maknanya ini, oleh sebab itu nanti kalian buka buku paketnya, ya, yang berkaitan dengan mengenal nama Nabi dan Rasul-Rasul Allah dalam buku tersebut. Itu nanti dibuka dulu, nanti kalian baca, nanti kalian pahami, kemudian nanti kalau bisa kalian bisa mencari beberapa pertanyaan. Itu pada halaman yang tadi kamu buka, itu adalah tentang iman kepada Rasul-Rasul. Nanti kamu itu pahami dulu, dibaca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa ditanyakan. Nanti kaitannya tentang nama-nama Nabi, kemudian tugas Nabi, kemudian sifat-sifat Nabi yang harus kita imani. Nah, kita baca dulu sampai kalian memahami. Kemudian nanti ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan. Nanti kalau tidak ada, nanti Pak Guru akan membagi lembar jawaban kepada kalian untuk digunakan sebagai lembar kerja peserta didik. Ya, nanti di situ ada pertanyaan dan bagaimana kamu jauh menyikapinya. Ya, paham? Nah, sekarang baca dulu. Tadi setelah kamu apa yang dibaca dalam buku teks tersebut mempunyai kesimpulan ini, bahwa makna Rasul itu artinya apa? Utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, kesimpulannya apa? Rasul yang itu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau kepada manusia. Karena setiap nabi itu pasti mempunyai umat, ya, punya golongan, pasti ada pemimpinnya. Nah, kita mari perhatikan ayat berikut. Ini adalah yang menerangkan tujuannya itu apa. Allah mengutus para rasul. Ini, lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Ayat ini menunjukkan bahwa tentang tujuan Allah mengutus para rasul. Artinya apa? Artinya dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Oh, berarti dari teks ini kita pahami bahwa tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul itu apa? Yang pertama, memberi kabar gembira. So, ini. Yang kedua, ini. Rasul diutus oleh Allah untuk memberi peringatan bagi manusia yang ingkar kepada. Tadi kan kamu sudah membaca buku yang 40 tadi. Ya, kemudian nanti kamu simak video ini. Video ini tentang jumlah nabi yang kita imani. Meskipun jumlahnya banyak, ya, itu nanti ada tingkatan sendiri. Ya, paham? Nanti ini disimak dulu. Ada beberapa video yang kalian harus simak. Nanti setelah kamu simak, kamu itu catat. Video ini menerangkan tentang bagaimana. Kemudian video yang kedua, kemudian nanti menerangkan tentang apa. Ya, nanti dicatat. Video pertama apa, video kedua apa. Nanti kamu akan timbul pertanyaan, oh ya ini berarti video ini menerangkan. Video pertama ini menerangkan ya tentang apa. Video kedua nanti menerangkan tentang apa. Video yang ketiga kemudian akan menerangkan apa. Ya, nanti setelah kamu melihat video 1, 2, 3, kalian bisa berdiskusi, ya, memberikan pertanyaan dan nanti juga timbul juga sebuah jawaban yang muncul. Paham? Nah, silakan dilihat dulu video yang ini. Kemudian video yang kedua menjelaskan tentang penghinaan seorang pengemis buta yang menghina seorang nabi. Ini adalah sepenggalan kisah. Dengarkan dulu ya, sambil diingat-ingat isi videonya nanti apa. Nanti kamu tulis ya, bagaimana itu kisah yang telah kalian pahami dari kisah ini. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian Islam, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau kenal ini? Dengan apa? Anak ini dengan tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah, siapa yang berani berkata seperti itu? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid, dia itu seorang pengemis yang dibunuh dari pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu Muhammad itu pembohong, Kisah tukang dari
seorang ini nabi. yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Didengarkan ini, ya. Kurang ajar semua Nanti kamu itu. bisa dipresentasikan depan secara kelompok. Ingat-ingat ini. Poinnya ini, meneladani kisah para nabi. Ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh ini. Itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dengan emas? Siapa engkau Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh dia emas itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Tadi kamu sudah melihat tentang video yang kedua, tentang kisah teladan yang kita itu harus bisa mencontoh dalam video itu. Kemudian video yang ketiga ini tentang sifat-sifat wajib bagi nabi. Coba dengar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat kalian dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar sifat wajib bagi Rasul. Yuk kita belajar sama-sama. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Pertama, sidik, artinya selalu jujur dan benar. Seorang Rasul sudah pasti selalu jujur dan tidak pernah berbohong kepada siapapun. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Setiap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Keempat, patronah, artinya cerdas. Setiap Rasul diberi kecerdasan yang tinggi agar mampu mengajak untuk berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kamu sudah memperhatikan 3 video dan 1 buku. Kalian dijadikan 4 kelompok dengan mudah. Nanti bangku yang tengah nanti geser saja, nanti langsung maju ya. Nanti biar bentuk 1 kelompok. Paham? Nanti menentukan isi pokok dari pikiran yang ada di buku ini, kemudian yang ada di 3 video tersebut. Ya, paham? Yuk, silakan kita bangkunya di seperti bentuk meja bundar. Silakan ayo, bangkunya dulu. Ya, satunya seperti itu ya. Nanti Pak Guru sudah dijadikan 4 kelompok. Tadi sudah mempresentasikan buku yang kalian baca. Nanti Pak Guru sudah menentukan masing-masing kelompoknya 1, 2, 3, 4. Posisinya bagaimana? Nanti nomor 1 sebelah kanan Pak Guru ini nanti mempresentasikan tentang isi bacaan yang ada dalam buku yang tadi kamu baca. Paham? Kemudian yang ini video yang pertama, paham? Yang video pertama tadi, ya, di situ oleh apa? Diisi, nanti ditulis bahwa video ini menjelaskan ini seperti itu ya. Nanti yang kelompok 3, video yang kedua,
Ya, yang tadi yang bapak-bapak cerita dengan karikaturnya. Nah, kemudian yang kelompok 4 ini kalian nanti mempresentasikan video yang ketiga. Ya, nanti kalian dipresentasikan. Kalau sudah, nanti kalian ketua kelompoknya maju mempresentasikan. Dari 4 presentasi tadi, nanti kamu pilih salah satu teman kamu sebagai ketua kelompoknya untuk membacakan hasil yang kalian amati, hasil yang kamu lihat, hasil yang kamu baca, ya. Paham? Paham nggak? Nanti Pak Guru kasih waktu 10 menit. Isi pokok itu nanti kamu presentasikan untuk membaca di depan kelas. Terus tugas yang tidak membaca, yang tadi 3 kelompok yang tidak membaca, berarti kalian mendengarkan. Berarti sama apa tidak isi pokok yang ada dalam buku dan 3 video tersebut. Ya, mulai dari sekarang kalian boleh berdiskusi bagaimana nanti yang maju dan isinya apa. Tadi kan kamu sudah Pak Guru kasih waktu berapa menit? 10 untuk mempresentasikan di depan yang telah kamu amati, ya. Nanti dari kelompok 1, 2, 3 maju ketua kelompoknya dan membacakan presentasinya, ya. Paham? Nah, nanti dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan dari kelompok 1 mempresentasikan terlebih dahulu apa yang tadi kalian baca. Nanti sama apa tidak sesuai dengan apa yang Pak Guru nanti akan refleksikan kembali. Ya, silakan. Siapa? Zahra, maju. Nanti suaranya yang kenceng ya, biar teman-temannya. Hasil amatan kelompok 1. 1. Jumlah nabi ada 25 nabi yang kita imani. 2. Sifat-sifat nabi ada 4. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas, tablik menyampaikan. Kemudian kelompok kedua, silakan mempresentasikan yang tadi kalian lihat dalam video. Dan silakan maju. Ada. Oh ya, ada. Kelompok kedua yang kami lihat dalam video tentang nama-nama nabi yang jumlahnya ada 25, 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris. Kemudian presentasi yang kedua tentang video yang kedua tadi, ya. Itu nanti akan dibacakan oleh kelompok yang ketiga. Coba nanti maju kemudian presentasikan. Yang mewakili siapa? Yo, maju. Amatan kelompok ketiga tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi yang dicontohkan Nabi dan seorang pengemis buta. Pengemis buta yang sering menghina Nabi dengan julukan pembohong. Padahal yang sering memberi makan dan menyuapi makanan adalah Nabi Muhammad. Kemudian kelompok 4 ini terakhir tentang video yang ketiga tadi, ya. Saya amati tentang video ketiga. Sifat-sifat wajib Nabi ada 4. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Nah, tuh ya, itu adalah presentasi yang kalian buat. Terima kasih. Kemudian nanti kalian juga Pak Guru akan jelaskan kembali apa yang terdapat pada buku, kemudian apa yang terdapat dalam 3 video tadi. Yang tadi kalian presentasikan, ya, itu kan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Itu semuanya betul semua. Itu adalah kisah jumlah nabi dan sifat nabi dan teladan yang kalian harus tiru yang tadi disampaikan kelompok 3. Ada seorang pengemis dengan seorang nabi ya.
pengemis itu sering diberikan makanan dan minuman, akan tetapi tidak tahu itu siapa yang memberikan. Padahal siapa tadi? Nabi Muhammad. Kemudian yang kelompok pertama yang tadi itu adalah penjelasan apa itu Nabi dan Rasul. Rasul itu artinya utusan, ya. Rasulullah berarti utusan Allah. Kemudian tujuannya apa? Allah memberikan utusan kepada Nabi. Tujuannya pertama apa? Memberi kabar gembira. Ya, yang kedua memberi peringatan. Tuh. Terus sebenarnya Nabi itu siapa sih? Sama apa tidak? Nah, Nabi itu sama seperti manusia biasa yang kalian lihat. Loh, lihat apa saja? Membutuhkan makan. Ya. Membutuhkan minum. Merasakan sakit? Iya sakit. Kemudian merasa senang? Senang. Dan nanti kalau waktunya meninggal dunia pun meninggal dunia. Jadi punya batas waktu. Oh, kemudian yang terakhir tadi tentang sifat-sifat Nabi. Kenapa Allah memberikan sifat tersebut? Karena sebagai pembeda antara manusia biasa dengan manusia yang diutus oleh Allah. Oh, pinter. Ya. Yang pertama apa sifatnya tadi? Sidik. Artinya apa? Sidik artinya benar. Nah, yang kedua amanah. Yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Maksudnya menyampaikan berita dari Allah. Kalau Nabi Muhammad itu diberi berita apa? Al-Quran disampaikan kepada umatnya. Itu. Ya. Tidak mungkin Nabi itu untuk diri sendiri, Rasul itu untuk sendiri akan sampaikan. Kemudian yang keempat apa? Fatonah artinya cerdas. Semua Nabi dan Rasul itu cerdas. Kalau tidak cerdas, itu bukan tergolong sebagai seorang Rasul. Meskipun Nabi kita, Nabi Muhammad seorang umi. Umi itu apa? Tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Akan tetapi dengan kecerdasannya, karena dengan putusan Allah kepada Nabi Muhammad bisa menyelesaikan sampai akhir zaman sampai sekarang dengan Al-Quran. Nah, itu adalah refleksi yang Pak Guru dapat sampaikan. Nah, nanti kalian mengerjakan tugas yang berjumlah 5. Nanti dilihat di layar. 1. Kerjakan tugas di bawah ini. Gampang ya? Rukun iman kepada Rasul menempati urutan keberapa? Ya. Kedua, seorang laki-laki yang mendapat wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya disebut Nabi. Kemudian 3, Allah mengutus para Rasul untuk umat manusia menyampaikan kabar apa saja terjadi. Ya. Yang keempat, sidik merupakan salah satu sifat Rasul. Sidik artinya, kemudian yang ini, jumlah sifat wajib bagi Rasul ada titik-titik. Nanti kalian kerjakan, nanti Pak Guru nilai ya. Kemudian nanti kita ganti pelajaran, mata pelajaran yang lain tema ya. Untuk pertemuan ini nanti untuk pelajaran selanjutnya masih tentang nama-nama Rasulullah. Nanti akan diulang lagi tentang Nabi dan Rasul ulul azmi. Untuk saat ini kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran untuk kali ini Pak Guru sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti